Beberapa hal yang kami gunakan sebagai pedoman untuk membangun proyek dari video ini adalah salah satunya latar belakang. Laporan ini dibuat bertujuan untuk memahami kondisi ekonomi maritim dan ekonomi kelautan dengan melakukan observasi langsung dengan pedagang dan nelayan untuk memenuhi tugas proyek dari Ibu Desa Sri Sumantri SPD, serta untuk menambah wawasan kami mengenai ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Adapun ekonomi maritim yaitu aktivitas ekonomi yang terjadi di pesisir laut dan segala aktivitasnya yang berhubungan dengan transportasi laut. Dan ekonomi kelautan yaitu aktivitas ekonomi di pesisir pantai atau di laut yang memanfaatkan sumber daya laut seperti ikan dan rumput laut. Rumusan masalah. Yang pertama, di mana penelitian dilaksanakan? Yang kedua, siapa yang akan menjadi narasumber? Yang ketiga, apa yang menjadi subjek dan juga objek penelitian? Yang keempat, bagaimana metodologi penelitian? Yang kelima, faktor apa yang mempengaruhi pendapatan pedagang? Dan yang terakhir atau yang keenam, apa kesimpulan yang telah kami dapatkan melalui penelitian ini? Adapun tujuan dari penelitian yang telah kami laksanakan. Yang pertama, mengetahui kondisi ekonomi maritim dan juga ekonomi kelautan di Pantai Kedonganan. Yang kedua, memperluas wawasan dalam materi. Dan yang ketiga, meningkatkan hasil belajar. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama berkecimpung dalam dunia perikanan? Bisa dihitung ya, sekitar 15 tahun. Apakah stay di tempat ini atau udah pernah berjualan di tempat lain Enggak, mungkin? di sini. Menurut Ibu, jadi seperti yang kita ketahui, beberapa tahun lalu itu ada pandemi COVID-19. Nah, pandemi itu kan sangat berdampak bagi kehidupan, terutama pada sektor yang bergantung pada wisatawan asing, khususnya juga di sini. Berkenaan sekarang sudah endemi, sudah selesai pandemi, bagaimana perbedaan kondisi perekonomian di sini atau kondisi perekonomian Ibu pada saat sudah selesai endemi yang paling Ibu rasakan? Apakah ada peningkatan? Adalah perubahan sedikit, tapi belum stabil masih. Kalau boleh kita tahu, berapa kira-kira modal awal yang Ibu butuhkan pada saat pertama kali membangun usaha yang sedang Ibu jalani sekarang? Kalau modal itu modal kepercayaan, jadi ikan itu datang, habis kita bayar. Jenis ikan yang paling best seller di tempat Ibu dan itu apa sih, dan juga berapa perkiraan ikan yang terjual di tempat Ibu dalam satu hari? Kalau ikan yang pasti saya jual seperti tuna, war, bisa satu hari sekitar 300-200 ya. Biasanya pasti ada saja momen-momen di mana tempat Ibu sepi pengunjung. Nah, apa sih upaya yang Ibu biasanya lakukan untuk menaikkan omset penjualan? Kalau kita rendahin harganya, Oh, lebih rendah. ya ambil setam sedikit. Biasanya kita ambil 5.000, kita ambil untung 2.000. Kalau pada saat ikan yang digemari pelanggan itu banyak tapi sedang tidak musim, nah itu biasanya Ibu lakukan usaha apa biar pelanggannya itu kayak nggak kabur dari Ibu? Ya kita cari ini ikannya sama ini sama dengan ini gitu, kita perbandingin. Jadi dia akan mau merasakan mencoba. Pada saat Ibu membeli ikan di nelayan atau Ibu menangkap sendiri? Enggak, kita beli di nelayan. Oh, oke. Ambil dari pelelangan. Ya, jadi tangan kedua. Ada perbedaan harga setiap jenis ikan yang diberikan oleh nelayan atau tidak? Oke, lalu yang terakhir, bagaimana cara Ibu dalam menetapkan harga jual ikan kepada konsumen? Ya kalau kita ikan naik, kita naikkan, kalau turun kita turunkan. Jadi tidak menetap. Jadi sudah berapa lama Bapak berkecimpung di bidang kelautan ini? 20 tahun. Yang cukup lama ya Pak? Jadi menurut Bapak
Jadi yang kita ketahui, waktunya ada pandemi COVID-19 dan ini tuh sangat berdampak bagi ekonomi ya Pak ya. Terus bagaimana perbedaan kondisi perekonomian pasca pandemi yang paling Bapak rasakan? Ya untuk saat waktu pandemi itu udah down itu Turun ya. ya untuk mulai saat ini udah ada kenaikan sedikit setelah pandemi itu. Lalu berapa kira-kira modal awal Bapak yang keluarkan untuk bisnis ini? Lumayan. Belinya di nelayan. Bukan di pengepul. Kerangnya yang paling terkenal apa nih Pak? Yang paling banyak kejual itu kerang apa Pak? Itu kerang totok. Kerang apa? Kerang totok lokal. Itu memang lokal yang bisa di kafe, di restoran. Kebanyakan itu yang dipakai. Saya kalau seperti gimana kalau Bapak untuk melihat pengunjung Ya kita kan sudah punya ada langganan sendiri. ada langganan ya. Kira-kira ke restoran mana nih Pak atau warung mana seringnya untuk membeli? Jimbaran. Ada di Bayangkong Ubud. Harga kerang ini cukup jauh nggak Pak dari kerang ini sampai Bayangkong? Ya, tergantung dari jenisnya. Ya, yang itu 20.000. Kilo. Kalau yang ini yang 70, yang ini 35, yang bukan. Tergantung dia besar kecil. Kalau yang ini yang besar dia lain. Yang ini 80. Tergantung besar kecilnya saya. Manfaat yang kami dapatkan dari proyek ini adalah kami mendapat metode baru dalam melakukan pembelajaran. Dalam proyek ini, kami juga melaksanakannya di luar lingkungan yang biasa kami tempati, sehingga kami bisa mengetahui kondisi lingkungan yang baru. Serta proyek ini juga dapat menambah wawasan kami dalam pembelajaran. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pedagang di Pasar Kedonganan kehidupannya bergantung pada nelayan dan hasil laut. Sumber daya ikan di wilayah perairan menjadi sumber ekonomi dan sumber kehidupan bagi para pedagang yang ada di Pasar Kedonganan. Pedagang di Pasar Kedonganan biasanya menjualnya kembali ke pasar lokal. Tangkapan laut yang ditawarkan pedagang dijual dengan harga yang berbeda. Harga tangkapan laut yang dijual dipengaruhi oleh musim, cuaca, alam, serta jenisnya.